ada Neng. Kadang-kadang sekolah saya Ada. Kalau kita belajar terus Bu, perasaan bukan tambah pinter Bu ya, tambah banyak yang belum bisa Bu ya. Iya, tambah banyak yang belum bisa daripada yang udah bisa Bu ya. Tapi kalau yang baru belajar nih Bu ya, duh perasaan pinter gitu ya. Nanti keduanya kok kayaknya banyak pelajaran gitu ya. Nanti tingkatan yang ketiga kok masih banyak pelajaran yang mau pelajari gitu, yang masih banyak yang belum bisa, masih banyak belum tahu gitu Bu ya. Baik Ibu, kita kemarin sampai mana Bu? Apa ya? Hadis. Masih hadis Bu. sampai itu yang 2 lubang. Oh iya, iya belum. Dua lubang, tapi baru satu yang dijelasin Bu ya. Yang satu lubangnya belum Bu ya. Baik, saya ulang Bu ya. Rasulullah SAW Bu ya ditanya Bu ya tentang apa yang paling banyak, yaitu memasukkan manusia ke dalam surga. Udah itu Bu ya. Itu apa Bu? Ya, lidah Bu ya. Kebaikan Bu ya. Yang apa? Yang pertama-tama di surat Luqman ya kita pelajari Bu ya. Luqman suruh masak daging dagian dari kambing. Kok yang paling enak yaitu hati dan lidah. Kemudian disuruh berosok lagi, ngambil lagi dari bagian kambing yang tidak enak. Apa namanya? Hati dan lidah juga Bu ya. Nah, jadi hati dan lidah itu menentukan manusia baik, menentukan manusia buruk Bu ya. Kalau manusia baik, hati dan lidahnya masuk surga ya. Kalau hati dan lidahnya manusia itu buruk Bu ya, masuk neraka gitu Bu ya. Jadi hati-hati kita punya lidah Bu ya, punya lidah dan punya hati Bu ya. Kenapa? Karena hati juga dihisab. Emi kemarin nggak datang Emi ya? Enggak. Iya, yang kemarinnya tapi datang ya. Datang. Ini pelajaran ini kan? Enggak, aku enggak datang kemarin itu. Jumatnya yang datang, Bu Rebo enggak datang. Oh, berarti ini nggak dapat pelajaran ya ini Ya ya? nggak nulis ya. Nggak nulis ya. Baik, udah itu Bu ya. Jadi yang apa Bu? Yang menentukan kebaikan dan keburukan adalah hati dan lidah. Baik. Kemudian beliau menjawab ya, katakanlah ketakwaan Bu ya, ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik yang bisa masuk surga Bu ya. Ya termasuk tadi yang 2 lubang tadi yang hati itu Bu ya, hati sama lidah Bu ya. Jadi akhlak harus baik ya. Kemudian baik dan mulia Bu ya. Biarin pinternya sepinter apapun, kalau tidak punya akhlak tidak bisa masuk surga Bu ya. Jadi akhlak ya juga menentukan masuk surga gitu ya. Akhlak yang mulia Bu ya. Akhlak yang mulia. Ya, baik. Beliau ditanya ya, yaitu tentang amal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka ya. Kemudian maka beliau menjawab yaitu 2 lubang mulut dan kemaluan Bu ya. Mulut udah Bu ya, mulut dan hati. Nah, Ini itu yang kemarin ya Bu? Bu yang hari Rabu Bu ya. Ini hari apa emang? Ini hari Sabtu. Oh iya, ini yang hari Rabu. Ini hari Rabu. Nah, jadi Ibu ya bisa memasukkan orang ke neraka itu apa Bu? Dua lubang itu Bu ya. Nah, yang bisa memasukkan orang ke 2 lubang itu ya. Tadi udah mulut Bu ya, mulut dan apa dan hati atau lidah dan hati Bu ya. Nah, sekarang yang kedua Bu ya, lubang yang kedua yaitu kemaluan Bu ya. Nah, kemaluan ini artinya orang yang suka ini Bu ya, orang suka nakal gitu ya. Ya orang yang suka zina lah katakan Bu ya. Orang yang suka zina itulah bisa memasukkan orang ke neraka gitu ya. Nggak laki-laki nggak perempuan Bu ya. Memang dari dulunya ada dan sampai sekarang juga masih banyak Bu ya. Dilakukan sama siapa Bu? Sama orang-orang kaya Bu ya. Nah, orang-orang kaya itu naudzubillah Bu ya. Udah kaya dikasih nikmat sama Allah malah dipakai apa Bu? Dipakai maksiat. Nah,
Jadi yang memasukkan manusia ke neraka itu yaitu 2 lubang. Lubang apa? Lubang mulut, lidah, dan kemaluan. Itu yang harus dijaga. Tidak boleh apa, Bu? Tidak boleh maksiat ya. Tidak boleh tidak boleh zina gitu ya. Paham Bu ya? Jadi kalau orang zina masuk neraka kata siapa? Nah, hadisnya dari siapa awalnya? Dari Luqman kan, diceritakan sama Allah kepada Rasulullah. Jadi hadis Rasulullah. Paham Bu ya? Hati-hati Bu ya. Udah cukup di sini Bu ya, karena ini ngulang kan Bu ya. Nah, kemudian selanjutnya Bu ya, Allah akan memberikan hamba Bu ya pahala karena kebaikan akhlaknya. Nah, Ibu, orang yang baik akhlaknya Allah akan memberikan pahala Bu ya. Kalau akhlaknya buruk akan memberikan apa? Dosa gitu ya. Yang apa Bu? Kebaikan akhlaknya ya. Sebagaimana dianya di sini Allah ya memberi pahala kepada orang yang berjihad Bu ya di jalan Allah. Pagi dan petang dia beroleh pahala. Jadi gitu Bu ya. Jadi akhlak baik juga mendapatkan pahala apa Bu? Pahala jihad Bu ya. Akhlaknya terus apa, Bu? Akhlak yang memberikan pahala Allah akan memberi pahala ya, yaitu karena kebaikan akhlaknya ya. Dan sebagaimana dianya Allah ya memberi pahala kepada orang yang berjihad di jalan Allah ya. Pagi dan petang dia memperoleh pahala. Jadi gitu Bu ya. Kalau akhlaknya baik pagi petang Bu ya dikasih pahala sama Allah ya. memberikan pahala. Gampang Ibu, jadi pahala gampang. Yang bersih. Gampang apa susah Bu? Sebetulnya gampang ya. Yang susah apanya Bu? Nyari dosa. Egonya Bu ya. Orang itu mau berakhlak baik gitu ya. Kadang kan egonya Bu ya. Yang berjihad apa tadi Bu? Ya seperti orang berjihad di jalan Allah. Oh, di jalan Allah. Pagi dan petang dia memperoleh pahala atau mendapatkan pahala. Itu akhlak baik Bu ya. Bisa nggak? Insya Allah Bu ya. Memperoleh pahala. Di jalan Allah. Iya. Seperti jihad di jalan Allah. Pahala. Nah, seperti Ibu kesini kan jihad di jalan Allah. Iya. Fisabilillah kan? Iya. Dan tadi saya ulur-utur kan nggak gosok, ngaji nggak gosok, Ngaji lah, gosok ngaji sama. gosok ngaji nggak gosok ngaji gitu. Ngegosok bisa ada waktu Iya. lain Ibu. Kalau ngaji kan ada waktunya. Kalau tinggal. Ya, kalau ngaji kan ada waktunya. Kalau ngegosok kan Gosok nggak ada waktu. waktunya kapan aja bisa gitu ya. Jadi man haraja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Jadi orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu itu sama dengan jihad jalan Allah. Ibu merasa jihad nggak Bu? Iya. Iyalah, kenapa? Karena tadi tuh kata Mamah Dede tarik ulur. Tarik ulur sama ngegosok sama ngaji. Nah, terus Ibu ninggalin ngegosok terus ngaji. Jihad nggak? Jihad melawan apa? Gosokan. Nah, itu Bu ya. Iya, mendapatkan pahala. Itulah orang apa Bu? Orang yang baik akhlaknya ya. Berusaha untuk baik akhlaknya. Ya. Orang yang baik akhlak. Iya. Sama Bu ya dengan berjihad di jalan Allah ya. Jihad di jalan Allah mendapat pahala enggak? Mendapat pahala Bu ya. Begitu juga apa Bu? Akhlak yang baik ya. Kebaikan akhlak Bu ya. Bisa apa Bu? Sama dengan berjuang di jalan Allah Bu ya. Sama dengan menuntut ilmu juga berjuang di jalan Allah Bu ya. Kemudian pagi dan petang dia Bu ya, yaitu beroleh pahala. Itu Bu. Jadi banyak jihad itu banyak Bu ya. Jihad fisabilillah itu banyak. Di antaranya kita ini yang jelas ya, yang jelas itu menuntut ilmu Bu ya. Dan sebaik-baik pahala itu Bu ya, sebaik-baik pahala itu yang menuntut ilmu dan yang mengajarkan ilmu Bu ya. Kenapa? Sebab Ibu ini kan kita nih lagi membantu agama Allah Bu ya. Iya. Kalau orang seperti itu sedang membantu agama Allah, kenapa?
Kalau tidak ada yang belajar, tidak ada yang mau mengajar, Bu ya, itu Islam itu akan hancur, Bu ya. Hancur. Kenapa hancur? Ya orang Islamnya nggak mau ngajar, orang Islamnya mau belajar, hancur nggak? Hancur. Ya hancur lah, Bu ya. Nah, lah, karena kita sedang memari kebodohan, Bu ya, gitu. Jadi sedang membela agama Allah supaya apa? Supaya tidak hancur gitu. Nah, jadi Islam akan hancur dengan orang Islam sendiri apabila orang Islamnya tidak mau belajar dan tidak mau mengajar. Paham, Bu ya? Ini sedang apa, Bu? Membela Agama. Iya, jihad bukan? Jihad. Jihad lah. Enak sebetulnya, sebenarnya itu gangguannya banyak. Rintangannya banyak, gangguannya banyak ya. Nah, tapi alhamdulillah dipaksa atau tidak dipaksa, alhamdulillah ibu-ibu bisa hadir ya, bisa hadir. Ada yang dipaksa, ada yang dipaksa, memaksakan diri, Bu ya. Gitu, Bu ya. Nah, jadi Saya juga tadi santangan. ya Allah, santangan aja mau ngilangin pahala jihad, Bu. Jangan, Bu ya. Bulan Muharram ini. Pahala iya. Iya, jadi Bu, santangan jangan sampai menghilangkan pahala jihad, Bu ya. Gosokan jangan sampai menghilangkan pahala jihad, Bu ya. Maksudnya saya Iya. ngaji kata saya. Gosokan jangan sampai menghilangkan pahala. Ya, sakit itu di jalan, Bu ya, merontokkan apa, Bu, di bawah jalan menggugurkan dosa, insya Allah. Jihad semuanya, Bu ya. Asal hatinya ikhlas, Bu ya. Ikhlas itu tidak ria, Bu ya. Asal jangan ria. Paham tuh, Bu ya? Nah, itu, Bu ya. Tahu selesai apa enggak? Mudah-mudahan selesai, Bu. Tinggal beberapa hadis lagi. Baik. Kemudian selanjutnya, Ibu, kamu tidak dapat memuaskan manusia dengan hartamu. Nah, ini kan akhlak semua, Bu ya. Nah, kamu tidak dapat. Kamunya kepada siapa? Umat. Kita juga. Ya, kata ini umat. Kamu tidak dapat Memuaskan manusia dengan hartamu. Manusia dengan hartamu. Memuaskan Manusia manusia dengan hartamu. dengan hartamu. Namun kamu dapat memuaskan Namun dapat memuaskan mereka Dapat apa, Bu? memuaskan mereka dengan keramahan. dengan keramahan. Iya. Wajah yang ceria dan kebaikan akhlakmu. wajah yang ceria. Wajah Yang ceria ramah. dan Yang ceria. wajah yang ramah, ya, keramahan, wajah yang ceria dan kebaikan akhlakmu. Baik. Selesai belum? dan Wajah keramahan. Wajah yang ceria, kebaikan akhlakmu. Iya, dan dan kebaikan akhlak. Dan kebaikan. Akhlak. Wajah yang ceria. Dan kebaikan akhlakmu. Baik, kalau selesai saya jelaskan dulu ya. Siapa yang bisa menjelaskan hadis ini? Pendek kok. Ceria apa? Yang ceria. Yang ceria wajah Ya. wajah yang ceria dan kebaikan akhlak. Ayo, siapa yang bisa ngejelasin hadis ini? Pendek kok. Ayo, siapa? Ayo, saya kasih kesempatan. Karena ini hadisnya. Nih, kalau nggak salah ya. Iya. Jadi kita itu seandainya memberi orang apa, jadi kita harus ramah, harus ikhlas, itu kali ya. Iya. Harus ceria. Iya, maksudnya ya keikhlasan dari hati kan ceria. Iya, gitu iya. ya. Kalau hatinya ikhlas itu insya Allah wajahnya ceria, Bu ya. Iya. Wajahnya ceria ya. Senang bisa ngasih gitu ya, Bu. Iya, iya.
Jadi kalau kita ngasih itu bukan dia yang butuh, kita yang butuh Bu ya. Iya. Kita yang butuh Bu. Kenapa dia datang minta ya? Terus kita ngasih kan? Iya. Dapat pahala nggak? Dapat. Butuh nggak kita? Butuh kan? Nah itu Bu ya. Jadi kalau umpamanya ada seseorang datang Bu ya, entah minta entah minjem gitu Bu ya, entah minta entah minjem Bu ya, dengan keikhlasan hati Bu ya, wajahnya ceria Bu ya, akhlaknya baik Bu ya. Nah itu kan yang diberi juga senang Senang. kan? Nah itu Bu ya. Ngasih Nah. cemberut ya, yang dikasih takut. Nah jadi Bu, memuaskan manusia tuh bukan dengan harta Bu ya. Iya. Mama ini, maaf ya, ada orang minta-minta lah gitu, dikasih banyak Bu, tapi wajahnya cemberut gitu Bu ya. Memuaskan nggak? Enggak memuaskan. Malahan mungkin yang dikasih sakit hati. Ya itu kan kemarin kan ada seorang yang lusuh gitu ya, duduk kemudian diusir gitu ya. Nah, kan kalau dia mendoakan atau nyumpahin gitu kan dikabul kata Allah. Iya kan Allah mengabulkan kalau dia karena sakit hatinya dia nyumpahin lah gitu Bu ya, mendoakan yang tidak baik dikabul gitu Bu ya. Nah, begitu. Karena akhlaknya. Iya, karena akhlaknya. Jadi kita itu Ibu ya insya Allah ibu-ibu sini mah ngerti Bu ya. Jadi kalau sama orang yang maaf ya lebih rendah dari kita, apapun Bu ya, umpamanya lebih jelek dari kita, lebih miskin dari kita, lebih bodoh dari kita, itu kita tuh harus ramah sama mereka Bu ya. Jangan mentang-mentang kita cantik sama yang jelek cuek ya, kita kaya sama yang miskin cuek ya, kita pintar sama yang bodoh cuek, itu nggak boleh Bu ya, itu nggak boleh. Jadi sama siapapun kita harus ramah Bu ya. Kenapa? Karena Ibu ya, yaitu Bu ya, apa Bu yang diterima itu apa Bu? Yang memberikan pahala yaitu karena ramahnya Bu ya. Karena ramahnya gitu ya, ramah, kemudian juga wajahnya ceria. Nah, biar ini kasih sebanyak apapun Bu ya, kalau nggak ramah, wajahnya nggak ceria Bu ya, itu orang itu apa Bu, akan merasa sakit hati. Jadi memuaskan manusia itu bukan dengan apa Bu, bukan dengan harta, tapi dengan keramahan, dengan wajah yang cerah Bu ya. Kemudian dengan apa Bu, dengan akhlak itu Bu ya, paham Bu ya. Enak dong kalau belajar begini. Jadi kita tuh termotivasi Bu ya. Yang biasanya suka cemberut sama orang itu sekarang ngajak senyum gitu. Yang namanya manusia mah Bu, nggak luput dari kesalahan Bu ya. Itu kan menunjukkan hatinya senang ya Bu ya. Iya, maaf Bu ya. Kalau saya ditanya sama orang kaya, wah seneng banget Bu. Iya. Iya, perasaan tuh diakui gitu Bu ya. Perasaan diakui. Ya aku pernah Bu di pasar, ibu kan nggak pernah nanya saya, kok ketemu di pasar ngambungin saya. Ya, kayak gitu. Enggak boleh Bu ya. Jadi tidak, itu namanya sombong Bu ya. Jadi terus nyambung. ya lah emang pelajaran ini kan pelajaran untuk kita hari-hari kita Bu ya. Jadi Bu, paham Bu ya? Memuaskan manusia tidak bisa dengan harta Bu ya, tapi dengan apa? Dengan akhlak, dengan kebaikan Bu ya, kemudian dengan keramahan Bu ya, kemudian apa Bu? Wajah yang ceria. Ada orang datang takut dipinjemin duit, takut dipintain duit, sudah sembelut dulu, tidak Bu ya. Paham Bu ya? Baik, kalau udah paham kita lanjut ya, mudah-mudahan selesai, tinggal 2 lagi Bu ya, tapi pendek-pendek 2 lagi juga. Tapi kalau masih ada waktu, saya mau menyampaikan dari awal Bu ya, karena ini kan apa namanya, lawan kata, lawan kalimat Bu ya, kebaikan keburukan kan, apa namanya, ya seperti jalan aja kita diajarin, tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Harta juga tidak boleh terlalu boros, tidak boleh terlalu pelit. Kan itu lawan kalimatnya. Baik Ibu,
barang siapa yang dalam hatinya ada kesombongan, Bu ya, nah, maka Allah akan menjerumuskannya kemana? Barang siapa Yang di dalam hatinya, makanya jangan sombong, Bu. yang hatinya apa, Bu? Di dalam hatinya. Di dalam Yang di hatinya. dalam hatinya ada kesombongan. Kan saya sering nyampein, orang sombong nggak bisa masuk neraka walaupun dengan sebiji sawi. Bisa masuk surga tuh. Nggak masuk ke surga. Saya suka. Emang benar tidak masuk surga? Iyalah. Ya Iya. iya, sombong. Ya, kesombongan tidak masuk surga ya, Bu? Ya ntar dulu atuh. Makanya belum tak tulis. Maka Allah akan menjerumuskannya. Maka Allah akan menjerumuskannya. Udah? Menjerumuskannya, udah? Menjerumuskannya. Udah? Ya. Kemana? Neraka. Jadi ibu udah tahu duluan. Ya, jadi Allah akan menjerumuskannya ke neraka, Bu ya. Dalam posisi terlungkup. Ih, Dalam posisi tertelungkup, Bu ya. Tertelungkup itu apa? tengkurap. Tengkurap, Bu ya. Nah, gitu, Bu ya. Diseret sama Allah, sama malaikat. Terlungkup ya. Iya, seret ya. Tertelung. Tertelungkup. Digeretnya bagaimana? Tertelungkup. Gimana? Digeret telentang sampai digeret tertelungkup itu apa namanya? Parahan yang mana, Bu? Parahan yang terlungkup. Iya. Iya, gitu. Tapi kalau celentang kan masih bisa napas. Iya. Nah, gitu, Bu ya. Orang apa ini, Bu? Sombong. Mau yang mana, Ibu? Yang nggak sombong. Ramah kan intinya yang ramah. Iya, yang ramah, Bu ya. Jangan sombong itu apa sih, Bu? Ya, merendahkan orang, Bu ya. Merasa dirinya lebih dari orang, itu namanya sombong, Bu ya. Merasa dirinya cantik, ya lebih cantik dari orang. Merasa dirinya kaya, lebih kaya dari orang. Merasa dirinya pintar, lebih pintar dari orang. Itu sombong. Ya sama iblis itu. Iblis kan merendahkan siapa? Merendahkan Adam kan? Dilempar kali maka tertelung. Diseret, bukan dirempar. Kalau dilempar mah enak, nggak diseret. Diseret sama dilempar beda, Bu ya. Makanya kalimat-kalimat Al-Quran tuh beda-beda, Bu ya. Diseret sama dilempar beda, Bu. Nah, jadi diseret itu lebih parah daripada dilempar, Bu ya. Diseret itu lebih parah dari dilempar. sekaligus kalau diseret kan. Iya, Jauh pokoknya bisa seret, Bu ya. Nah, itu orang apa, Bu? Sombong. Hati-hati, Bu ya. Hati-hati. Apa itu sombong? Sama dengan iblis. Kenapa? Yaitu merendahkan orang lain. Iblis merendahkan siapa? Nabi Misalkan, apa kata iblis? Lebih Saya kan daripada Nabi Adam, dia diciptakan dari api. Ini Nabi Adam dari tanah. Iya, Membedakan asal usulnya. iya. Anak apa itunya ayat itu ayat, Bu ya. Anak khairum minhu ya. Aku lebih baik dari dia. Anak khairum minhu ya. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin ya. Iya, itu merendahkan bukan, Bu? Nah itu, kalau ada orang seperti itu sama dengan iblis. Kan iblis yang pertama begitu. Tapi dia dikatain iblis nggak mau. Nah, ya dari Ibu hati-hati, Bu ya, jangan suka merendahkan orang lain, Bu ya. Mentang-mentang kita pintar, menganggap orang bodoh. Mentang-mentang kita cantik, apa namanya, kepada orang lain, orang jelek, cuek. Merasa dirinya pintar, kepada orang bodoh, cuek. Gitu kan. Kalau cuek itu apa sih? Ditanya gitu cicing baik. Malah nunduk. Ditanya malah nunduk, Bu ya. Jawab bisa jawab, tapi jawabnya sambil nunduk. Enggak boleh, Bu ya. Ibu kalau ada orang nanya ditiat mukanya, Bang, bukan nunduk. Ya iya, Ibu mau kemana? Oh iya, mau ke sini. Bukan, Ibu mau kanan. Ada apa di bawah? Kan Bu, kita tapi saya
suka kalau di rumah ya kan, kalau pagi itu sambil masak gitu. Jadi orang kan lalu lalang gitu, nanya gitu, ya sambil itu nggak ngeliatin orangnya gitu kadang-kadang. Ya itu kan lagi ngadepin masakan. Lah kan umumnya kita sambrokan gitu ya, apalagi duduk ada yang nanya gitu ya, lihat mukanya, bukan ditanya malah nunduk gitu Bu ya, lihat mukanya ya, yang ditanya Bu ya, yang ditanya itu kan ada buang muka juga kan. Ya, jadi yang ditanya itu apa Bu? Ngelihat kepada yang nanya Bu ya, jangan malah nunduk. Paham Bu ya? Itu salah satu ciri orang sombong. Mau nggak masuk neraka digeret, mau nggak? Lah masuk neraka, kalau nggak mau masuk neraka digeret jangan suka sombong. Wastakbaro kan si setan maksudnya. Wastakbaro jeung gumede setan. Iya, setan itu tambah apa Bu? Tambah gumede. Kalau kata tambah adigung gitu Bu ya. Nah, jadi gitu Bu ya. Iya, paham Bu ya? Jelas ini Bu ya. Jadi orang sombong ya, apa Bu? Diseret ke neraka sambil posisi tertelungkup ya. Beda Bu, tertelungkup sama sama lempar. Beda Bu ya. Kalau tertelungkup itu lebih parah Bu ya. Makanya dikatakan dikatakan sampai tertelungkup itu lebih parah daripada dilempar. Dilempar sekaligus sakit ya kalau Iya. Enggak merasakan sakit kan? Tapi kan kalau digeret, diseret gitu kan tertelungkup. Nah itu apa namanya, dahsyatnya siksaan orang sombong bisa gitu wes. Dahsyatnya siksaan orang sombong, dimasukkan ke neraka sambil diseret, sambil posisinya tertelungkup. Paham Bu? Ingat nih, udah hadisnya udah ketemu ya. Saya kan saya sering bilang kan hadisnya belum ketemu. Jangan sombong, orang sombong tidak akan masuk surga kan gitu, sebesar biji zarapun gitu Bu ya. Jadi hilangkan rasa sombong. Apa tadi? Itu merendah ya. Anak khairu minhu haraktani minnar haraktahu mintin gitu ya. Ingat Ibu kalau mau sombong ingat pelajaran kemana? Ingat pelajaran digeret. Digeret telungkup. Iya, ingat pelajaran diseret Bu ya. Tertelungkup. Nah, Kalau saya ngaku terus terang ya, kalau merasa sombong itu kayaknya nggak ada. Tapi kalau merasa orangnya nggak sabaran, tak akuin. Memang saya orangnya nah, satu lagi. sabar. Satu lagi tapi pendek Bu ya. Nah, jadi insya Allah besok udah ke ayat Bu ya. Iya Bu. Nah, tapi tetap saya mau nyampaikan hadis-hadis dari awal dulu Bu ya. Nah, biar lebih paham gitu Bu ya. Baik, ini yang terakhir Bu ya, hadis dari ayat 19 Bu ya. Barang siapa yang menyeret kainnya Bu ya karena songkak Bu ya. Songkak apa Bu? Sombong. Sombong juga kan? Iya. Maka Allah Bu ya tidak akan memandang kepadanya. Menyeret apa? Kainnya. Kainnya ya. Iya. Barang siapa? Kainnya tuh yang dipakai. Iya, ini gini. Iya. Barang siapa yang menyeret kainnya akan apa? Karena songkak. Karena songkak Bu ya. Karena congkak. Maka Allah tidak akan memandang kepadanya. Congkak. Songkak. Songkak sama sama sombong Bu ya. Songkak sama sama. Terus apa? Karena congkak. Maka Allah tidak akan memandang kepadanya. Nah, di sini masalah pakaian Bu, bukan hanya nyeret ngangser aja Bu ya, Tidak akan Gak memandang. kepadanya. Allah itu kepadanya yang orang nyeret, Kepada orang yang pakai baju nyeret kainnya gitu ya. tidak akan memandang padanya. Padanya orang yang Menyeret pakai kainnya. pakaiannya menyeret itu Bu ya. Enggak orang lagi, enggak orang perempuan Bu ya. Kalau laki-laki udah banyak hadisnya Bu ya. Baju itu apa namanya, celana singkrang, jenggotan, itu bukan teroris Bu ya. Itu orang soleh. Iya. Insya Allah orang soleh
Bu ya. Kalau orang nggak soleh mana mau pakai celana singkrang pakai jenggot. Dan justru mereka pakai celana singkrang pakai jenggot itu orang soleh. Karena dia tahu ilmunya ya. Ya Bu. iya, karena dia tahu Dia aja ilmunya. belum tahu ketemu pelajarannya. Iya. Saya tutup dulu Bu ya. Masih kurang 10 menit. Kan buatannya jawab, Neng. Iya. Terus kan ini hadisnya juga udah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai, tapi nanti pertemuan tetap akan diulang dari awal Bu ya, supaya Kemarin Ibu, juga saya nggak tahu yang hadis kemarin. oh belum dikirim sama saya ya? Belum di-share sama saya? Iya. Belum di-share ya. Ini buat kamu nyatet beliau masuk. Masuk. Emang Emi? Ini mah keras, nggak datang orangnya. Bukan ketiduran. Enggak. Ya, Benar. tutup dulu Be. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga jadi pelajaran manfaat Bu ya. Kita pakai Bu ya, jangan apa ya. Bener-bener mantap Mak. caranya. Kemarin lebih mantap.